Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, menjadi mulia. Kami percaya mujizat nanti ada ya Tuhan. Mujizat bersedia bagi kami. Mujizat bersedia untuk kami ya Tuhan. Mujizat nyata. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami. Bahkan Kau nyatakan kasih-Mu dengan memberikan anak-Mu Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia untuk menebus dunia ini. Terima kasih Bapa. Alirkan kasih-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu berbicara tengah-tengah kami Tuhan. Garap setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menjamah dan memenuhi segala yang kami perlu, segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap yang mendengar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biar pengurapan Tuhan ada di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Suasana Natal kelahiran Yesus. Kita sudah melihat beberapa tokoh-tokoh yang ada di dalam suasana Natal. Dimulai minggu yang lalu ada Zakaria, ada Elizabeth, ada Maria, dan minggu lalu kita sudah lihat ada Yusuf. Dan hari ini kita akan melihat tokoh-tokoh yang lain lagi yang secara khusus dilawan oleh Tuhan. Kita mulai dari Lukas pasal yang kedua ayat 14. Lukas 2:14 kita baca 2-3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Ini perkataan ini, firman ini disampaikan oleh bala tentara surga, malaikat. Kepada siapa? Kepada gembala-gembala yang hari itu sedang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ya, saya mulai dari ini. Gembala-gembala yang ada di padang menggembalakan domba. Ini merupakan sebuah profesi yang boleh dikatakan kasta rendah. Ya, kalau coba kita pelajari tentang Yahudi, Israel, ada banyak kasta-kasta pekerjaan di sana. Dan anehnya, kasta gembala ini yang menggembalakan kawanan ternak, domba-domba, ternyata itu yang paling rendah. Ya, yang paling rendah. Tidak dianggap. Contoh, ketika Isai didatangi oleh Samuel, ketika Samuel Tuhan perintahkan untuk mengurapi raja yang baru untuk Israel. Ketika Israel pada saat itu sudah memiliki seorang raja yaitu Saul, dan Tuhan sudah undur dari Saul. Lalu kepada Samuel Tuhan berbicara, urapi salah seorang anak Isai yang akan aku buat untuk menjadi raja untuk Israel. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi? Semua anak-anak Isai dikumpulkan. Mulai daripada yang tua ada Eliab, yang paling
gagah satu persatu diperhadapkan kepada Samuel. Samuel katakan, oh mungkin ini yang Tuhan pilih menjadi raja. Mungkin ini yang Tuhan pilih untuk menggantikan Saul menurut Samuel. Tapi ketika lewat, dia mengurapi, bukan, kata Tuhan kepada Samuel. Anak berikutnya berjalan satu persatu, sampai semua anak-anak Isai lewat di hadapan Samuel. Tidak ada satupun yang Tuhan berkenan untuk menjadikannya menjadi raja pengganti Saul. Lalu Samuel katakan kepada Isai, kita belum akan memulai acara ini karena Tuhan belum berbicara. Masih adakah anakmu? Lalu Isai katakan, ada lagi satu lagi, yang paling kecil, yang gak tahu apa-apa, dan hari ini sedang menggembalakan domba-domba di padang. Nah, dari situ memang itulah kasta atau tingkatan dari pekerjaan atau aktivitas bagi orang Israel. Gembala itu menempati posisi yang paling bawah, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Nah, hari ini firman Tuhan, ketika peristiwa terjadinya kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, lalu kita perhatikan orang-orang yang berpendidikan kepada orang-orang yang berpendidikan, berita tentang kelahiran juru selamat itu, ya, orang-orang berpendidikan itu diwakili oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus, berita itu didapatkan ketika orang-orang Majus memperhatikan tanda-tanda. Ada langit, di langit ada bintang yang terang. Dan mereka dari pelajaran astronomi mereka, dia pelajari itu tanda kelahiran seorang raja yang sangat besar. Ya. Nah, berita itu juga disampaikan kepada raja, kaum raja, Herodes pada saat itu. Lewat orang Majus datang. Orang Majus datang mencari raja ini, menjumpai Herodes, orang yang mulia, bangsawan. Tapi khusus kepada kelas bawah, yang tidak dianggap, yang betul-betul tidak ada apa-apanya. Berita tentang kelahiran Yesus langsung dibawa oleh malaikat-malaikat di surga. Haleluya. Malaikat-malaikat di surga memberitakan. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa Natal itu, malaikat-malaikat yang bekerja itu, yang pertama itu adalah malaikat Gabriel, dia bekerja 2 kali kepada Zakaria dan kepada Maria. Kemudian malaikat Gabriel itu juga lewat mimpi kepada Yusuf. Dan bala tentara malaikat surgawi datang rame-rame, gerombolan sangat besar kepada gembala-gembala. Orang-orang yang tidak dianggap. Bapak Ibu Saudara, berita tentang keselamatan, berita tentang kelepasan, berita sukacita itu banyak cara Tuhan buat untuk bisa menerimanya. Banyak cara, ada banyak cara. Baik ketika dia belajar, contohnya orang Majus, baik kepada orang-orang yang bangsawan diberitakan oleh orang Majus. Orang Majus mencari sendiri, bangsawan mendapat berita dari orang Majus, bahkan langsung dari surga. Ya, ceritanya bisa kita baca nanti dalam Lukas pasal yang kedua. Silakan baca di rumah sendiri. Ya, tidak akan saya bacakan. Tapi hari ini, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Yang pertama, berita itu harus sampai. Ya, yang pertama yang bisa kita lihat dari
Nah, hari ini, pembahasan kita hari ini, bahwa berita sukacita, berita keselamatan, berita penebusan itu harus sampai. Amin. Harus sampai. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kenapa? Kembali ke tema utama kita. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Untuk menyongsong, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tandanya hanya satu. Dan Injil Kerajaan harus sampai ke ujung bumi. Harus sampai ke ujung bumi. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, apalagi hari-hari ini. Di mana ada sinyal, berita itu pasti ada. Ya, di mana ada sinyal, berita itu pasti ada. Bapak Ibu Saudaraku, saya seringkali ya, ketika dalam aktivitas sehari-hari, kadang senyum-senyum sendiri. Kenapa senyum-senyum sendiri? Ketika kawan-kawan yang bukan berkepercayaan, yang bukan percaya kepada Yesus, membolak-balik media sosialnya, tiba-tiba muncul berita tentang keselamatan. Apalagi itu kan, akhirnya kita stop, jangan langsung di skip, dengar dulu ya gitu kan. Orang kan terpengaruh, apa ini? Lalu masuklah berita-berita itu. Antara lain seperti itu juga. Ya. Sehingga kita dituntut untuk memberitakan dengan cepat, tepat. Tidak bertele-tele lagi. Cepat, tepat, tepat sasaran. Karena apa? Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Dan mungkin untuk tahun yang akan datang, dalam ibadah kita yang akan datang, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Yang hari-hari ini sangat mengganjal. Apa itu? Dunia ini sudah kehilangan satu ketakutan, yaitu takut akan Tuhan. Dunia sedang kehilangan takut akan Tuhan. Makanya tuh tema kita ke depan, kita akan membahas biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah, takut akan Tuhan. Jangan takut karena dilihat, jangan takut karena ada yang memantau, jangan takut karena ada CCTV, tapi di mana-mana. Ya, bukan satu kebetulan juga. Tema Natal sekolah minggu kaum muda dalam beberapa hari yang lalu itu, Jesus our hope. Tuhan Yesus adalah harapan kami. Harapan kami. Dan di situ ditekankan yang dapat, yang berharap, yang mendapatkan pengharapan kepada Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan ini yang sedang hilang. Rasa takut akan Tuhan ini sedang hilang. Dengan alasan, banyak alasan. Semua melakukan seperti itu. Semuanya juga seperti itu. Kenapa kita harus lain? Padahal dari awal Tuhan sudah buat sebuah ketetapan untuk kita harus lakukan. Nah yang pertama tadi, berita itu harus sampai. Apapun yang menghalangi harus diterjang kepada setiap lapisan, baik orang pintar, orang biasa, orang besar, bangsawan, bahkan gembala-gembala pun. Gembala-gembala di sini merupakan perwakilan dari orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap rendah. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah tidak memperhatikan iklan di televisi?
Masih ada kan televisi di depan ini kan? Atau udah nggak ada lagi? Masih ada ya? Ada iklannya itu kan? Orang pintar minumnya tolak angin. Counternya sekarang apa? Bejo boleh diminum IQ berapa aja gitu kan? IQ-nya berapa aja silakan minum bejo. Karena apa? Tolak angin klaim dia hanya milik orang pintar. Bisa ditangkap kan? Saya ketika lihat iklan ini saya merasa, iya. Nah, Yesus juga milik semua golongan. Yesus lahir untuk semuanya. Jangan katakan Yesus hanya untuk orang Kristen. Tidak. Karena Yesus datang bukan untuk membawa agama. Berkali-kali saya katakan Kristus, Yesus bukan membawa agama. Yesus datang bukan untuk membawa agama, tapi apa? Mengembalikan jalan yang melenceng itu kembali kepada jalan yang sebenarnya, kepada Tuhan. Untuk itulah Yesus datang. Makanya tidak ada ayatnya karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Kristen, maka Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Enggak ada. Tapi begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Akan dunia ini, bukan hanya untuk segolongan, apalagi cuma sekelompok gereja. Tapi Yesus datang untuk dunia ini. Yesus datang untuk dunia ini. Dan berita itu harus sampai, tidak bisa dihalangi. Ya, berita itu harus sampai, tidak ada satupun yang bisa menghalangi sampainya berita tentang Yesus penyelamat dunia. Kalau hari-hari ini, kalau kita perhatikan situasi yang semakin runcing, menajam, mempertentangkan satu hal dengan yang lain. Semua saling dipertentangkan. Bukan hanya kepercayaan yang bertentangan, bahkan dari orang-orang yang satu kepercayaan pun bertentangan. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, esensi daripada kebenaran itu harus sampai. Karena apa? Bahkan malaikat yang di surga pun turun untuk memberitakan kabar baik kepada gembala-gembala yang sedang menjaga domba, kawanan domba di padang. Datang. Dan bukan hanya itu, domba-domba yang mereka jaga itu bukan suatu alasan untuk tidak bisa mendengar kabar baik. Ya, kami sedang bekerja menjaga domba-domba, jadi kami tidak bisa mendengar kabar baik. Bahkan Tuhan sendiri lewat malaikat memberitakan. Dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Khotbah yang singkat dari malaikat ini begitu bernas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk orang Majus, orang pinter, mereka dengan logika berpikirnya membahas, meneliti tentang juru selamat itu. Tetapi gembala-gembala karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, bahkan keterbatasan akses intelektual, Tuhan sendiri yang datang. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau. Kalau engkau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, walaupun ada orang yang mencoba menghalangi engkau, setiap halangan itu akan Tuhan selesaikan satu persatu. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan akan sampai kepada ya. Nah, ada
kata-kata yang lain yang disampaikan oleh malaikat. Kita akan lihat ayat di atasnya. Atau ceritanya, saya akan baca ceritanya juga di ayat 8 Lukas pasal yang kedua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, gembala-gembala itu sangat ketakutan. Dan mulailah disampaikan firman-Nya di ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dengar baik ini. Sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya satu golongan, bukan hanya satu bagian, tapi jelas malaikat menyampaikan kesukaan bagi seluruh bangsa. Kenapa seperti itu? Karena saat itu, bahkan hingga hari ini juga, ada satu kecenderungan untuk mengeksklusifkan, ya, eksklusif artinya tertutup. Pada masa itu, kepercayaan pada waktu itu eksklusif. Ya, ada Tuhan untuk bangsa ini, ada Tuhan untuk bangsa ini, ada Tuhan untuk bangsa itu. Dan Tuhan bangsa itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Itu pemahaman pada saat itu. Tapi jelas malaikat katakan untuk segala bangsa. Nah, Yesus kita juga bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus kita bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi untuk segala bangsa. Ini perlu kita sampaikan bahwa Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala suku bangsa. Apapun itu, berita ini perlu disampaikan. Dan lihat, kita akan heran hari-hari ini dan seterusnya sampai ke depan akan terjadi gelombang pertobatan luar biasa. Akan terjadi gelombang pertobatan luar biasa menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, bagi kita yang sudah pertama, yang sudah duluan, hati-hati, karena Alkitab sudah katakan yang pertama menjadi kemudian. Hati-hati ketika kita katakan aku sudah Kristen, aku sudah lama mengenal Yesus, tapi kita tetap tinggal di situ, tidak mau mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi. Akhirnya apa nanti? Kita melihat yang di jari. Dia kok sampai ke sana? Aku masih di sini. Salah siapa? Ketika kita tidak mau lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus itu harus kita kenal setiap hari, setiap saat. Saya tidak bosan-bosan katakan, untuk mengenal Yesus itu kita harus bergaul dengan Yesus. Gak ada yang lain. Untuk mengenal saya berarti bergaul dengan saya. Begitu juga untuk mengenal Bapak Ibu, harus bergaul dengan Bapak Ibu. Dan kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Gak ada yang lain caranya. Bergaul. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kerinduan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak sanggupkah kalian, tidak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja? 1 jam saja. Nah, saya mau tanya hari ini, saya tagih. Bagaimana? Sudah adakah kita buat waktu kita 1 jam saja untuk Tuhan? Halo? Belum. Tuhan kita 1 jam saja. 1 hari
hari 1 jam. Jangan cuma 1 jam, 1 minggu. Tapi 1 hari 1 jam. Berikan kepada Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan. Supaya dia buka semua apa isi hatinya. Dia buka semua apa kerinduannya. Dan luar biasa, ketika kita mencoba bergaul dengan Tuhan, bergaul bersama dengan Tuhan, satu persatu dia akan bukakan. Dulu kita tidak mengerti, sekarang bisa kita mengerti. Sama seperti Ayub katakan, dulu aku hanya mengenal engkau dari apa kata orang, tapi hari ini aku mengenal engkau sendiri secara langsung, secara pribadi. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, ya, mengenal Tuhan secara pribadi, luar biasa. Gak perlu diajak-ajak lagi, ayo kita ke gereja yuk, ayo kita beribadah yuk. Gak perlu. Gak perlu diajak-ajak lagi. Kenapa? Kita mengenal dia secara pribadi. Mengenal dia secara pribadi lebih lagi. Lewat apa? Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu dalam minggu yang lalu sudah saya katakan, hanya saya sampaikan ada 2. Berbicara dengan Tuhan dan biarkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Berbicara kepada Tuhan artinya apa? Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Mendengar dia berbicara lewat pembacaan firman Tuhan. Kita baca, mungkin kita belum mengerti, tapi saatnya akan tiba kita bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan akan kita mulai mengerti. Oh, rupanya seperti itu maunya Tuhan. Ternyata seperti itu kerinduan begitu ya Tuhan. Dan dengar, kepada setiap kita Tuhan bisa berbicara secara pribadi, secara langsung. Dan kita bisa menangkap satu ayat, boleh berbeda-beda. Kepada si A dinyatakan seperti ini, kepada si B dinyatakan seperti itu. Silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Kuncinya hanya satu. Semakin ketika kita mendengar firman Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Semakin kita dengar firman Tuhan, semakin kita cinta pada firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, dari pembacaan kita dalam hari-hari ini, itu yang pertama. Firman itu, berita itu harus sampai. Tidak ada satupun bisa menghalangi. Karena itu kesukaan untuk seluruh dunia. Sama seperti yang lalu-lalu, firman Tuhan itu detail. Ya, saya sampaikan firman itu detail, tidak ambang-ambang, pasti. Nah, hari ini juga disampaikan. Kenapa? Dalam ayat yang ke-11 mulai, Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan ayat 12, detailnya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Detail. Firmannya detail, enggak mengambang, enggak kabur. Itu enaknya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, disampaikan dengan detail. Jadi kita tak meraba-raba, mungkin ini, mungkin Tuhan maunya ini, mungkin Tuhan maunya ini. Enggak. Tuhan itu dengan detail sampaikan. Diperlukan sikap hati yang mau bergaul dengan Tuhan. Nah, setelah malaikat yang satu orang tadi berbicara kepada gembala-gembala itu, setelah dia siap berbicara, lalu datang malaikat-malaikat yang lain. Ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan memuji Allah, katanya yang kita baca tadi. Ya. Ini berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Pesan itu harus disampaikan dengan sangat jelas. Pesan itu tidak boleh bertele-tele. Pesan itu harus sampai
Dan ketika sudah sampai pesan, lalu datang malaikat-malaikat yang lain. Kalau misalnya kita pikir, misalnya katakanlah malaikat yang datang itu 10 orang, sama-sama yang 10 itu berbicara, gembala-gembala itu tidak akan mendengar, tidak akan mengerti sama sekali. Apalagi kalau katakanlah malaikat itu datang 1000, yang 1000 itu sama-sama berkata-kata, gembala-gembala itu pasti akan bingung siapa yang mau didengar. Tapi dengar baik, satu hal yang kita pelajari di sini, hanya satu yang berbicara dengan detail. Setelah selesai, lalu malaikat-malaikat yang lain datang bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan luar biasa, pujiannya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini harus kita kejar. Yang kita kejar, yang wajib kita kejar lewat Natal, lewat peristiwa Natal di tahun 2024 ini adalah menjadi manusia yang berkenan. Ya. Kita perlu perkenanan Tuhan, kita perlu mencari perkenanan Tuhan untuk bisa menyeberang ke tahun 2025 yang dunia katakan akan semakin sulit. Orang-orang pintar katakan keadaan makin sulit. Tapi saya katakan, saya boleh pastikan firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan pelihara. Amin. Orang-orang yang takut akan Tuhan pelihara. Mungkin ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, dikatakan bodoh oleh orang-orang sekitar kita. Silakan saja. Mungkin orang-orang yang ada di antara kita di sekeliling kita katakan bodoh kau. Ingat gembala-gembala yang di ladang yang menjaga domba-domba. Saya katakan dari awal tadi, mereka dalam kasta yang paling rendah. Dikatakan bodoh, tapi apa? Malaikat sendiri turun dari surga untuk melayani mereka. Bapak Ibu Saudara, saya tekankan, saya ajak, saya mengajak kita, biar kita jemaat Tuhan di tempat ini, bersama-sama di tempat ini, carilah perkenanan Tuhan dengan apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan takut karena dilihat. Jangan takut karena diamat-amati. Jangan takut karena ada CCTV yang melihat. Tapi takutlah akan Tuhan karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, biar Mida Jehovah sudah hilang. Banyak hilang, bahkan yang katanya orang pelayanan, yang katanya hamba-hamba Tuhan pun udah banyak hari-hari ini kita pertanyakan, takut akan Tuhan, hilang. Udah serupa. Dalam kitab Roma dikatakan dalam Roma 12, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah sampaikan itu kepada Paulus. Karena Paulus lewat ilham Roh Kudus sudah mengetahui bahwa pada akhir zaman takut akan Tuhan itu akan hilang. Bapak Ibu Saudaraku, inilah doa kita. Biar Tuhan isi hidup kita ini dengan takut akan Tuhan. Ya. Jangan takut dikatakan orang bodoh, silahkan. Dikatakan pasif koni, silahkan. Jelas Petrus di hadapan para pemuka agama katakan apa? Ketika para pemuka agama katakan stop, jangan bicara tentang Yesus. Stop, jangan bicara tentang Yesus dari Nazaret itu. Jangan bicara tentang itu. Tapi apa kata Paulus kepada kata Petrus? Kami lebih takut. Kami lebih taat kepada Allah daripada manusia.
Dan hal itu dibutuhkan hari-hari ini. Dibutuhkan hari-hari ini. Takut akan Tuhan. Jangan, ya, saya ulang sekali lagi. Jangan ragu untuk takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, nanti mulai mungkin beberapa minggu ke depan akan kita lihat satu persatu apa berkat dari takut akan Tuhan. Tapi yang paling biasa untuk anak-anak sekolah, anak-anak pelajar pasti akan tahu itu. Kenapa? Amsal 1 ayat 7. Apa bunyinya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu masih permulaan. Dan akan banyak nanti berkat-berkat ketika takut akan Tuhan. Yang pasti tahun 2025 nanti kita perlu takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan kita akan dipeliharanya. Kita akan terpelihara dengan baik. Ya. Kita lihat lanjut lagi. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang pertama tadi, berita itu harus sampai. Tidak ada yang bisa menghalangi. Yang kedua, berita itu detail. Firman Tuhan itu tidak ngambek, firman Tuhan itu tidak kita bisa belokkan kanan kiri, tidak. Dia detail. Dan yang ketiga, ketika firman itu disampaikan, bertindaklah segera. Bertindaklah segera, sama seperti gembala-gembala ini mereka katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana, seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Walaupun mereka secara IQ mungkin bodoh, secara intelektual mungkin tidak mengerti, tapi apa? Ketika mereka mendengar firman itu, mulai action, bergerak, tidak diam. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tanya, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Katanya kita kenal Tuhan. Pertanyaannya, sudah berapa banyak action yang kita lakukan? Apakah kita seperti yang ditulis oleh komposer dari Jerman yang diterjemahkan dalam bahasa Batak? Apa katanya? Kristena habe uto dong galama. Sedih kan? Kita ngaku Kristen, bertahun-tahun hidup Kristen, bertahun-tahun mengenal Kristus, tapi kita menabrak, menghancurkan yang harusnya kita hindari. Gembala-gembala di ladang, ketika dengar firman, langsung action, langsung bertindak. Ayo, mari kita ke Bethlehem. Malaikat-malaikat sudah bilang seperti ini. Kita lihat, betul tidak? Ada enggak? Mereka bertindak langsung. Tindakan dari gembala-gembala itu luar biasa. Itu yang menjadi acuan kita. Berikutnya, selain dari gembala-gembala itu apa? Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lihat, detail. Malaikat katakan bayi di dalam palungan. Memang Yesus letak dalam palungan. Dibungkus kain lampin, detail. Iya, memang seperti itu.
firman Tuhan tidak kabur. Ya, saya ulang, biar kita tangkap. Yang pertama tadi apa? Firman berita itu harus sampai kepada semua. Yang kedua, detail. Yang ketiga, segera bertindak. Jangan ditunda-tunda. Dan yang keempat apa? Ayat berikutnya ini, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Gembala-gembala ini tidak mau diam, tapi mengatakan, artinya bersaksi. Gembala-gembala itu menyaksikan, malaikat Tuhan tadi berkata seperti ini kepada kami. Bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, jangan hanya ketika pesta ulang bejo ang pargoci lagui na edisi huri amin bersaksilah bersaksi sampai mati aleh. Kalau kita mau bersaksi sampaikan apa yang disampaikan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita dapatkan, itu bisa sampaikan, saksikan, sampaikan. Dari mana itu dapat? Makanya saya katakan dari awal tadi, ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Dia memperkatakan sesuatu kepada kita. Rema dalam kehidupan kita, itu kita saksikan. Dampak dari gembala-gembala yang bersaksi ini apa? Ya, gampangnya apa? Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya emangnya berapa orang? Alkitab tadi mengatakan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Alkitab sini katakan semua orang yang mendengarnya, artinya yang mendengar kesaksian dari gembala-gembala itu. Kenapa mereka? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Dan luar biasanya ayat 19 khusus kepada Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perkataan gembala-gembala ini, Bapak Ibu Saudaraku, disimpan Maria selama 33,5 tahun. Kenapa? Karena apa yang dikatakan gembala-gembala ini teringat kepada Maria kembali ketika Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Luar biasa. Maria ketika mendengar kesaksian yang disampaikan oleh gembala-gembala itu, begitu menyentuh hatinya, sehingga 30 tahun kemudian dia masih ingat. Pertanyaannya bagi kita, sudah berapa umur kita? Apakah kita masih mengingat apa yang sudah terjadi, apa yang firman Tuhan sudah katakan bertahun-tahun yang lalu kepada kita? Masihkah kita ingat? Atau sudah lupa? Maria tetap mengingatnya. Ya. Nah, perikop ini diakhiri dengan ayat yang terakhir. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa. Ternyata gembala-gembala yang katanya kelas rendahan, IQ yang tidak ada apa-apanya, melihat luar biasa hal terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita, ya Bapak Ibu, kita yang ada di tempat ini lebih dari gembala-gembala itu pada dasarnya. Sesungguhnya kita masih jauh. Kenapa?
Karena kita masih bersosialisasi di tempat ini. Gembala-gembala itu ada di tempat lain, tidak dianggap sama sekali. Itu biarlah firman hari ini merefleksikan kemurahan Tuhan untuk mempersiapkan kita masuk di 2025 yang sebentar lagi. Dan akan segera kita masuki dengan satu tekad kepada Tuhan. Perbaharui hidup kita kepada Tuhan. Mari mulai takut akan Tuhan. Milikilah takut akan Tuhan. Jangan takut karena dilihat orang. Jangan takut karena diamak-amati orang. Enggak. Tapi lakukanlah karena engkau melakukannya. Ada Tuhan yang melihat. Amin. Saya tidak panjang lebar lagi. Renungkan. Kita ulang sekali lagi bahwa berita itu harus disampaikan. Berita itu tidak bisa dihalang-halangi. Dan berita itu untuk semua. Dan ketika berita itu kita dengar, kita harus bertindak. Dan berita itu harus disaksikan. Dan dia akan berkat. Ya, gembala-gembala ini boleh menjadi berkat dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Karena kecerdasan hidup kami Tuhan. Jangan kedapatan kami dalam menjadi Kristen tetapi tidak maju-maju. Kami kira kami Kristen yang maju bersama dengan Engkau. Karena gelombang pertobatan ini segera akan datang dan sedang terjadi. Dan kami tergilas. Kami biarkan Tuhan bergerak maju, siap menyongsong kedatangan Tuhan. Karena firman itu harus disampaikan, tidak ada satu yang bisa menghalanginya. Dan firman itu detail,
menjadi saksi. Karena dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Berkati untuk kami boleh menyongsong tahun yang akan datang dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita berdoa.